pagi ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Dari Bani Kehat Uriel, seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yol seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafat Semaya seorang pemimpin dan saudara-saudaranya sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Uziel, Abinadab seorang pemimpin dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yo, Semaya, Eliel, dan Abinadab. Dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan ganda pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yuel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia, dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Maaseya, Matika, Elifele, Miknea, dan Obed-Edom, serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maaseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika, Elifele, Miknea, Obed-Edom, Yehiel, dan Asasya harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya, pemimpin orang Lewi, mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Berehya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan Sebanya, Yosafat, Netaneel, Amasai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed-Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi, dan Keninya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi.
Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ya, terima kasih. Saudara terkasih, setting perikop ini atau pasal ini menarik kalau kita perhatikan di kitab 2 Samuel pasal 6. Dan ringkasan yang bisa kita lihat berkenaan dengan penataan atau persiapan segala sesuatu untuk pemindahan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu tampak pada ayat yang ke-13 atau mungkin kita lihat sebentar dari ayat 11. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar imam itu dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, semuanya Semaya, Eliel dan Aminadab, dan berkata pada mereka, hai kamu ini para kepala puak daripada orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuamu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi ini critical issue yang diungkap oleh Daud kepada para imam dan orang-orang Lewi dalam rangka bagaimana seharusnya memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Nah, dalam kitab 2 Samuel pasal 6 itu kita temukan di sana ayat-ayat 1 sampai ayat yang ke-11 pemindahan tabut Tuhan menuju Yerusalem itu mengalami berbagai kendala, khususnya isu tergelincirnya hewan yang menarik tempat di mana tabut Tuhan itu diletakkan dan ada loh batu dalamnya itu, dan kemudian usaha mencoba untuk menolong. Jadi niat baik tetapi dengan dasar sikap perbuatan dan ini yang keliru akhirnya usaha mati, dan Daud sangat-sangat marah pada Tuhan gitu. Bagaimana mungkin tabutnya akan sampai ke Yerusalem kalau Tuhan bersikap tegas seperti ini? Ya, kematian Musa itu sangat buat Daud marah gitu. Tapi kemudian dia menyadari itu sungguh-sungguh, dan itu yang tampak pada pasal 15 ini dari sudut praktisnya itu. Setelah ada peristiwa itu, perenungan dalam tentunya, dan kemudian di bagian kita akan melihat lebih dalam bagaimana segala sesuatu diatur dengan sebaik-baiknya sehingga pemindahan tabut perjanjian ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika respon emosional Daud itu membara dalam dirinya, Daud kemudian membiarkan atau menempatkan, menitipkan ya tabut perjanjian itu di rumah Obed-Edom. Nah, Obed-Edom itu bukan orang-orang Lewi, bukan orang Israel, dia itu orang-orang Filistin. Dia menerima tabut perjanjian itu untuk menerima titipan, dan ternyata kerendahan hatinya untuk menerima titipan itu mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan memberkati secara luar biasa rumah Obed-Edom dan segalanya, berkat Tuhan melimpah bagi Obed-Edom karena kerendahan hatinya untuk menyambut Daud yang menitipkan tabut perjanjian itu. Nah, setelah 3 bulan orang memberikan laporan kepada Daud bahwa Tuhan memberkati Obed-Edom dengan limpahnya, dan sudah ada perubahan pada diri Daud, dan kita temukan itu pada pagi hari ini di pasal 15 ini. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama ayat 1 sampai 29, ada persiapan-persiapan sangat matang dalam rangka Daud memindahkan tabut Tuhan ini dari Kiriat-Yearim ke Yerusalem. Beberapa data mengatakan jaraknya sekitar 10 km, dan persiapan berkenaan dengan siapa yang akan mengangkat tabut ini. Orang-orang Lewi jelas mereka yang memiliki kualifikasi untuk itu. Lalu ada imam-imam yang terlibat di dalamnya, ada alat-alat musik yang dipersiapkan, gambus, kecapi, ceracap, nafiri, tentu ada pemain-pemain musiknya,
ada penunggu-penunggu pintunya semua ada di situ, dan motif juga untuk mengangkut semua dengan penuh dengan sukacita. Dan semua ini dipersiapkan dengan Daud, dikomunikasikan dengan baik, termasuk di ayat 11 sampai ayat 13 tadi kita sudah baca lagi, bagaimana Daud mengkomunikasikan segala sesuatu yang ada pada dirinya itu kepada imam-imam dan orang-orang Lewi untuk mengerjakan yang sebaik-baiknya, dan kemudian juga akan melibatkan semua orang Israel dalam rangka memindahkan tabut Allah ini. Nah, jadi semua dipersiapkan sebaik-baiknya, dan di samping itu hal yang sangat-sangat penting sekali ditekankan adalah persoalan kekudusan hidup dari semua yang akan ambil bagian dalam perarakan ini dari Yerusalem menuju ke Yerusalem. Kita bisa perhatikan di ayat 14, jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Dan ayat 15 kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi standarisasi action ini merujuk kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, dan dikatakan di sana yang diperintahkan pada Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kali ini Daud sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Dia komunikasi kepada semua yang akan ambil bagian dalam perarakan ini, dan menandaskan pada semuanya untuk menguduskan diri dalam rangka memindahkan tabut Tuhan ini. Lalu di ayat yang ke-25, pelaksanaannya itu dikatakan di sana, maka Daud dan para tua-tua Israel, para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Ya. Ada sukacita yang besar untuk mengangkut tabut Tuhan itu. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Jadi ada korban persembahan yang dipersembahkan oleh Daud. Dan menarik dikatakan ayat 26 itu, dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkut tabut itu. Tentu kita berpikir apakah ini persoalan orang-orang Lewi tidak kuatkah secara fisik? Bukan di situ, tapi berkenaan dengan respect ya terhadap Tuhan. Dan ini yang dikatakan bahwa Tuhan itu menolong mereka untuk bisa mengekspresikan setiap apa yang ada dalam pikiran, kemudian berkenaan dengan attitude dan juga berkenaan dengan action-nya itu. Jadi niat baik, motivasi yang benar, tujuan yang benar, tindakan yang benar itu disupport oleh Tuhan sehingga mereka mampu mewujudkan yang terbaik yang bisa mereka persembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam ayat 27? Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkut tabut itu, dan para penyanyi dan kenaya yang mengepulai pengangkutan, dan para pemimpin Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ya semuanya begitu rapi, semua tertata dengan baik, ada dimensi artnya juga di sana, dan mereka kemudian melakukan itu. Dan ayat 28, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Jadi betapa meriahnya peristiwa atau perarakan ini. Dan kontras dengan semua itu pada ayat 29, ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah ini Mikal, istri Daud, ya, anaknya Saul ini, kemudian dia memandang rendah Daud. Kalau kita perhatikan di 2 Samuel
Daud memberi respon bahwa saya menari dengan sekuat tenaga untuk Allah saja, dan saya siap dihinakan kalau mau dipandang sama dengan para budak. Karena dia Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimasyurkan. Dan Mikal kemudian ya Tuhan, dia tindakan tegas, dia tidak mendapat keturunan sampai. Nah, pertanyaan kunci kita adalah apa arti penting tabut Tuhan itu bagi Daud dan bagi bangsa sehingga segalanya dipersiapkan begitu baik ya. Sesungguhnya tabut adalah simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi Tuhan hadir di tengah umatnya, dan kehadiran Tuhan di tengah umatnya itu berkenaan dengan relasi yang baik, relasi yang intim antara umat dengan Tuhan, Tuhan dan umat, dan itu mendatangkan sukacita. Saya mengajak kita merenungkan 3 poin paling tidak berkenaan dengan arti kehadiran Tuhan itu dan bagaimana seharusnya respon umat Tuhan berkenaan dengan satu, itu berkenaan dengan konsep ya, persoalan dengan ya kalau masyarakat ini persoalan teologi ya, itu berkenaan ya, body of knowledge ya, pengetahuan kita atau pengenalan umat dengan Tuhan satu hal. Respect itu hanya muncul kalau mengenal siapa di sungguh-sungguh, ada pemahaman kognitif terhadap siapa dia. Kalau presiden hari di tengah kita, di tengah perkumpulan suatu wilayah, pasti siapa orangnya kita tahu dan susah itu menimbulkan sebuah respect yang luar. Tapi tidak hanya itu saja. Yang kedua berkenaan dengan attitude-nya, sikap dalam merespon siapa yang dikenal itu. Dan ini yang terjadi, kekudusan dan sebagainya kita temukan di perikop ini sangat-sangat berkenaan dengan attitude dari orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan umat Tuhan ini, Daud mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kemudian ada sikap hormat yang luar biasa kepada Tuhan. Betapa berartinya kehadiran Tuhan dalam kehidupannya sebagai seorang raja, betapa berartinya kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel itu. Dan itu mendatangkan atau menumbuhkan ya, sebuah respect yang luar biasa kepada Tuhan. Dan yang ketiga berkenaan dengan activity. Dalam hal ini kita melihat ada yang mengangkut tabut itu, ada yang memainkan kecapi, gambus, ceracap, nafili dan seterusnya, dan ada yang mengiringi perjalanan itu. Dan 3 poin ini ya, knowledge of God, kemudian attitude ya, dan juga activity itu menyatu dalam diri Daud. Dan dia menari-nari memuji Tuhan, melompat-lompat dengan sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan, dan itu memberi spirit yang besar bagi semua yang melayani dan rakyat yang mengiringi perarakan ini membawa tabut perjanjian dari gereja ke Yerusalem, dan mereka menikmati sukacita yang luar biasa, relasi yang intim yang hangat dengan Tuhan, berkenan dengan pengenalan kita akan Dia. Demikian juga dengan attitude dan activity kita. Dan ini juga perlu kita respon pagi ini dalam hidup kita. Kita lihat amanat teks yang pertama, Allah menghendaki umatnya tunduk dan hormat padanya. Dan kehadiran Allah di tengah umat pasti itu mendatangkan sukacita yang luar biasa. Aplikasi, apakah saya dan saudara respect terhadap kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga, dan di tengah persekutuan orang percaya. Kita perlu melakukan otokritik terhadap kehidupan rohani kita, bagaimana ya, pemahaman kita tentang doa persekutuan seperti ini, Gamaliel Morning Prayer susah, tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi juga berkenaan attitude dan juga activity dalam memuji Tuhan, dalam berdoa. Apakah hanya semua berjalan sekedar ya program sajakah, ataukah ini berkenaan dengan relasi kita dengan Dia Tuhan segala, karena arti kehadiran itu sangat-sangat berarti bagi hidup kita, dan kehadiran Dia sebenarnya menjadi tujuan akhir dari kekristenan kita, yaitu mengenal, menyatu dengan Dia. Yang kedua, maukah saya dan saudara melayani Dia dengan iman dan kesungguhan hati serta motivasi kasih sukacita, karena disitulah letak betapa bermaknanya pelayanan kita, baik kemuliaan namanya, kehadiran bagi hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut hari ini supaya kita punya hati
punya attitude, sikap hati yang menghormati Tuhan dan firman-Nya. Yesus kau kebenaran, biarlah ku hidup bagi Dia. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Berikanku hidup dan pengharapan. Hidup banyak orang dunia tidak bisa hidup kudus, tidak bisa mengenal kebenaran karena tidak mengerti firman Tuhan. Tidak ada perubahan dalam sikap karena tidak diubahkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Biarlah pagi ini kita terus bersyukur kita memiliki Yesus yang menjadi model hidup benar. Ya, kita bersyukur bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami memiliki Yesus, model manusia yang kudus tanpa dosa, yang kami teladani, yang kami contoh, supaya kami juga hidup dalam ketaatan dan kekudusan seperti Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki firman Tuhan, Alkitab ini yang kami selidiki, yang kami pahami, yang kami lakukan, yang kami taati, supaya kami punya sikap hati yang hidup menghormati Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam memuliakan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.